Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yaitu tugas dari hukum lingkungan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sandi Wardana sebagai moderator. Selanjutnya ada Ahmad Surya Fitra, ada Naufar Rafiza Akbar, dan Zakia Husni. Next. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian dari kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Surya Fitra. Ahmad Surya Fitra, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah dasar hukum. Diatur dalam pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Next. Kemudian yaitu adalah sejarah Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang pertama, disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta sasaran dan tujuan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai sasaran dan tujuan antara lain, yang satu, melindungi lingkungan NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 6. Menjamin terpenuhnya keadilan negeri generasi masa sekarang dan generasi di masa depan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Husni. Kepada Zakia Husni, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya ruang lingkup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ruang lingkup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi yang pertama, kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk biomasa. Yang kedua, kriteria baku kerusakan terumbu karang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor PD8
Yang keempat, kriteria baku kerusakan mangrove diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004. Next. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan gambut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2004. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan padang lamun diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 200 Tahun 2004. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan kars Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006. Dan selanjutnya, kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter. Dampak perubahan iklim ini diakibatkan oleh pola cuaca adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Pola ini mempengaruhi tanaman pangan kita, air yang kita gunakan, tempat tinggal, dan aktivitas dan kesehatan kita. Oleh karena itu, perubahan iklim benar-benar berdampak serius bagi kehidupan kita. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti kenyataan yang akan terjadi di masa depan, tapi para ahli dapat menggunakan ilmu pengetahuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana iklim akan berubah jika terus-menerus dan akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dan bagaimana iklim yang akan berubah di Indonesia. Yang terjadi musim kemarau yang lebih panas dan berkepanjangan, termasuk gelombang panas. Hujan yang berkurang di musim kemarau dengan kekeringan yang parah. Dan bisa dilihat dampak dari kriteria perubahan iklim pada parameter. Yang pertama, kenaikan temperatur. Yang kedua, kenaikan muka air laut. Yang ketiga, badai. Yang keempat, kekeringan. Baiklah, selanjutnya contoh kasus yang akan dibacakan oleh Naufal Rafiza Akbar. Kepada Naufal, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya contoh kasus yaitu reklamasi padang lamun di Pulau Pari serta transportasi lamun di kegiatan wisata edukasi kelautan. Nah, di Pulau Tengah atau sekarang dikenal dengan Pulau H reklamasi dilakukan pengembangan untuk mendukung pembangunan resort mewah di pulau tersebut. Tentu pembangunan tersebut sangat merusak padang lamun. Mengapa? Karena padang lamun sendiri merupakan ekosistem yang unik, yaitu seabed grass, atau yang lebih dikenal dengan dalam bahasa Indonesia yaitu padang rumput laut. Nah, di padang rumput laut tersebut banyak biota-biota laut yang unik dan sulit ditemukan di pesisir pantai, karena padang lamun tersebut banyak terdapat di pulau-pulau kecil ataupun di tengah-tengah laut, sehingga untuk menemukan padang lamun tersebut dan melestarikannya sulit. Dan jumlah padang lamun di Indonesia terbilang cukup minim. Nah, dari kasus tersebut, yang juga termasuk dalam kriteria baku kerusakan padang lamun, nah, padang lamun perlu untuk kita jaga, dan kita sebagai ahli lingkungan perlu untuk menegakkan hukum lingkungan terhadap reklamasi yang terjadi di padang-padang lamun yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada juga kasus yaitu pertambangan kars yang banyak tersebar di Pulau Jawa terutama, yang didomisili oleh perusahaan PT Semen Indonesia. Nah, kars sendiri merupakan pegunungan kapur yang menjadi bahan utama bagi pembuatan semen. Nah, masyarakat sendiri yang berada di sekitar pegunungan tersebut banyak yang menolak keberadaan perusahaan semen PT Semen Indonesia tersebut karena dinilai merugikan, dan banyak debu-debu dari hasil pertambangan PT Semen Indonesia yang menyebabkan masyarakat di sekitar pegunungan tersebut mengalami sesak nafas dan banyak penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan.
serta akibat dari pertambangan kars sendiri sangat merusak lingkungan, dikarenakan pegunungan kars mudah roboh karena kapur sendiri itu tidak kokoh strukturnya. Jadi ketika ada kesalahan saja, mudah sekali terjadi longsor di pegunungan tersebut. Nah, begitulah sekian contoh kasus yang saya paparkan. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, dari contoh kasus tersebut, bagaimana pendapat dari anggota yang lain sebagai ahli lingkungan? Kepada Mas Ulfitra saya persilakan. Baiklah, kasus Lamun, tindakan reklamasi yang dilakukan pengembangan mengakibatkan terkeruknya padang lamun yang dahulu memenuhi wilayah utara Pulau Pari. Yang menurut wawasan Kiswara, lamun merupakan salah satu sumber daya alam hayati laut yang memiliki peranan penting dalam keseimbangan ekosistem laut. Menjaga keseimbangan ekosistem laut merupakan salah satu cara dalam menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya. Dengan berkurangnya luas padang lamun di Pulau Pari akan mengurangi jumlah ketersediaan makanan baik bagi biota laut maupun manusia, serta mempengaruhi kelestarian wilayah pesisir. Dan mungkin hanya segitu pendapat saya tentang contoh kasus reklamasi. Baiklah, terima kasih Mas Ulfitra. Apakah ada pendapat lain dari Zakia Husni? Mungkin hanya sedikit saja tanggap pendapat dari saya. Dengannya pembangunan dalam pengembangan untuk resort mewah itu yang berada di pulau, mungkin itu harus bersifat tentang rahmah lingkungan agar tidak terjadinya kerusakan ekosistem di pesisir wilayah pulau tersebut. Maka pemerintah setempat untuk peduli gitu tentang lingkungan-lingkungan yang akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan yang ada di Pulau Tengah tersebut. Mungkin hanya itu saja, Pak Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakia Husni untuk pendapatnya. Dan itu adalah akhir dari diskusi kami dari tugas hukum lingkungan. Saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya kriteria baku lingkungan tersebut telah diatur dalam undang-undang, entah itu peraturan menteri ataupun undang-undang lainnya. Namun masih kurangnya kesadaran manusia yang masih menganggap lingkungan sebagai hal yang remeh, sehingga menggunakannya dengan cara yang tidak benar dan mengakibatkan pencemaran, sehingga generasi di masa depan akan sulit untuk menikmati lingkungan yang baik tersebut. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.